Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belati Hati. Kali ini kami akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya channel ini semakin berkembang. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai bentuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Lalu apa sajakah keutamaan membaca Al-Quran setiap hari bagi umat muslim? Keutamaan membaca Al-Quran sudah pasti akan mendatangkan banyak berkah dalam kehidupan. Dan berikut ini ada sedikit penjelasan lebih mendalam tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah memperoleh rahmat dan lindungan dari malaikat. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah bisa menjadikan seseorang mendapat rahmat dan lindungan dari para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Apalagi jika membaca Al-Quran dilakukan dengan hati yang tenang dan sabar. Yang kedua adalah memberikan syafaat di hari kiamat. Keutamaan berikutnya adalah bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Dijelaskan bahwa membaca Al-Quran bisa mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan juga terjadi di hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Keutamaan lainnya adalah bisa memberikan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jika kita rajin membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas, bisa menyelamatkan diri dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat. Dan ini sekaligus menghindarkan dari kesengsaraan selama di dunia dan di akhirat. Yang keempat adalah penyembuh penyakit tubuh. Keutamaan berikutnya yaitu bisa menjadi penyembuh penyakit tubuh. Buat seseorang yang rajin serta membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala penyakit. Hal ini ditegaskan dalam hadis sebagai berikut. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ma'ud. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69. Dan makanlah oleh kamu bermacam-macam buah, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan kepada tubuhmu dengan lancar. Ada madu yang bermacam-macam jenisnya, dijadikan sebagai obat untuk manusia. Di alam semesta terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan hal itu. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Yang kelima adalah tidak akan sesat dan celaka. Keutamaan lainnya adalah bisa menghindarkan dari kesesatan dan celaka. Orang-orang yang membiasakan diri rutin membaca Al-Quran tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, wahai manusia, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Toha ayat 123. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Yang keenam adalah rumah menjadi bercahaya. Keutamaan berikutnya adalah menjadikan rumah lebih bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya di rumah, dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepadanya. Yang ketujuh adalah mengusir setan dari rumah. Keutamaan berikutnya adalah bisa mengusir setan dari rumah. Setan adalah musuh utama manusia yang selalu mengajak manusia untuk berbuat buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Yang kedelapan adalah mendapatkan pahala dan kebaikan. Keutamaan berikutnya adalah akan mendatangkan pahala dan banyak kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali. Tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Yang kesembilan adalah memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Keutamaan berikutnya adalah akan memberikan derajat serta wibawa lebih baik untuk membacanya. Membaca Al-Quran bisa membuat seseorang terlihat lebih bercahaya dan penuh wibawa. Keadaan ini bisa membuat seseorang menjadi lebih disayangi, dihormati, dan dihargai banyak orang. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang menyatakan, orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Yang ke-10 adalah menciptakan perilaku mulia. Keutamaan lainnya adalah dapat membuat perilaku yang mulia. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang serta rasa bahagia bisa membuat seseorang yang awalnya berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Hal ini ditegaskan dalam hadis sebagai berikut. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11 adalah menenteramkan hati. Keutamaan berikutnya adalah dapat memberikan ketenteraman hati luar biasa. Selain itu juga bisa meningkatkan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua nabi dan rasul serta para malaikatnya. Dan inilah sumber ketenangan itu. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tentram. Yang ke-12 adalah menyembuhkan penyakit hati. Keutamaan berikutnya adalah baik dijadikan sebagai penyembuh penyakit hati. Dijelaskan bahwa penyakit hati yang dimaksud seperti iri, dengki,
senang membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam, dan lain sebagainya. Yang ke-13 adalah menaikkan derajat orang tua. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah akan menaikkan derajat orang tua di dunia maupun di akhirat. Bagi anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya, maka Allah akan melindungi kedua orang tuanya serta memberinya kenikmatan termasuk mahkota di kepala mereka sebagai tanda keberkahan. Hal ini ditegaskan dalam hadis sebagai berikut. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah beberapa keutamaan Al-Quran jika kita mengamalkannya setiap hari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.